Reformasi merupakan sebuah teknologi perkembangan politik di Indonesia sejak 21 Mei 1998. Lahirnya reformasi dipengaruhi tiga penyebab utama kegagalan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Fenomena ini menandakan bahwa Orde Baru telah terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Praktek-praktek ini telah membawa ketidakstabilan di semua sektor dan terutama dalam kesejahteraan masyarakat. Presiden Soeharto memegang kekuasaannya selama 32 tahun, sehingga pada masa Orde Baru tidak ada orang yang berani mengungkap pendapatnya tentang keterlibatan Soeharto dalam KKN. Dengan kekuasaannya yang sudah menggurita, Soeharto dengan birokrasi opresif yang cenderung melanggengkan sistem yang diciptakan oleh penguasa absolut. Pada masa itu, aktivis mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menuntut penurunan harga yang melonjak dan meminta Soeharto turun. Para mahasiswa, pelajar, serta aktivis dari berbagai profesi gencar menuntut untuk reformasi ekonomi, politik, serta pemberantasan KKN. Aksi unjuk rasa yang menuntut dilakukannya reformasi semakin masif, hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Korupsi dan reformasi merupakan salah satu topik dalam studi politik Indonesia, terutama studi ekonomi politik setelah runtuhnya Orde Baru. Hal ini karena salah satu permasalahan utama dalam Orde Baru adalah maraknya praktek KKN. Namun, pada pelaksanaannya, masa reformasi juga tak terlepas dari berbagai polemik yang menghantam. Seperti salah satunya ialah praktek korupsi yang marak terjadi. Secara pengertian, korupsi pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengutamaan kepentingan pribadi dan suatu upaya memperkaya diri sendiri. Akar utama penyebab korupsi politik di Indonesia adalah campuran antara bisnis dan politik. Kondisi ini akhirnya menimbulkan konflik kepentingan dan penggunaan posisi publik untuk keuntungan pribadi dan golongan. Dengan kondisi seperti itu, pastinya sangat sulit bagi masyarakat mengharapkan ketulusan niat dan minat terhadap eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam menghasilkan undang-undang serta kebijakan lainnya yang tidak saja berpihak kepada rakyat, khususnya wong cilik, namun juga dalam hal akuntabilitas publik, transparansi, serta tatanan demokrasi. Bukti nyata terjadinya korupsi politik yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat dari melonjaknya angka korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat terpilih yang telah diadili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Akibat dari kondisi yang tidak menguntungkan itu, sulit untuk mengharapkan niat baik yang tulus dari para politisi untuk membebaskan Indonesia dari korupsi para elit yang tiada henti. Usia era reformasi sudah mencapai 27 tahun, yang sebenarnya sudah memasuki usia matang. Bahkan sejak reformasi, Indonesia sudah melakukan 6 pemilihan umum, dan semuanya dianggap relatif bebas dan adil. Sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto, sudah 6 orang presiden yang berkuasa di Indonesia. Memang setiap presiden yang berkuasa memberikan prestasi dan catatan sejarah tersendiri dalam perkembangan bangsa, khususnya dalam penanganan korupsi. Gerakan reformasi juga memberikan dampak besar terhadap pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Berbagai lembaga dibentuk untuk mengawasi dan mengaudit kegiatan pemerintah, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ombudsman, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.
Para pelaku gerakan reformasi yang kala tahun 1998 umumnya masih berstatus pelajar dan mayoritas mahasiswa, kini sudah silih berganti menduduki jabatan penting di pemerintahan serta di parlemen, juga di bidang militer, bidang hukum, dan ada yang menjadi pengusaha besar. Sejumlah pelaku pergerakan mahasiswa tahun 1998 yang menuntut reformasi duduk di kabinet, baik sebagai menteri atau wakil menteri. Bahkan bisa dikatakan setiap presiden yang berkuasa mengangkat sejumlah pelaku pergerakan reformasi menjadi pembantunya di kabinet. Seharusnya mereka sangat paham detail tuntutan reformasi yang harus diperjuangkan saat duduk di kekuasaan, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Banyak di antara mereka yang masih tegak lurus memperjuangkan tuntutan reformasi demi kemakmuran rakyat. Tapi yang paling memprihatinkan adalah gerakan pelaku reformasi yang saat ini telah mengingkari tuntutan yang kala itu mereka suarakan. Para pejuang reformasi yang sudah menikmati empuknya kursi kekuasaan justru melanggar dan menjadi pelaku korupsi yang sangat merugikan negara. Tidak sedikit para pelaku gerakan reformasi yang justru saat ini menjadi pelaku KKN, menjadi pesakitan KPK karena tindakannya memperkaya diri sendiri dengan uang negara. Banyak di antara mereka justru kini menjadi pelaku korupsi dan harus menjalani hukuman atas perbuatannya menggerogoti kekayaan negara. Kolusi dan nepotisme juga banyak dilanggar oleh pelaku gerakan reformasi 1998. Ada yang melakukan kolusi demi memperkaya diri sendiri, serta ada pula yang melakukan nepotisme guna menyelamatkan kroni-kroninya dalam melanggengkan kekuasaan. Bahkan banyak juga yang terlibat dalam upaya membangun dinasti politik dan dinasti kekuasaan. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa korupsi dapat memperlambat pembangunan ekonomi, berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintah, melanggar hak asasi manusia, mengurangi kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta merugikan masyarakat. Tingkat korupsi yang tinggi dapat berdampak negatif pada reproduksi sumber daya manusia. Selain itu, korupsi juga telah menimbulkan kerugian serius dalam perekonomian, efisiensi pemerintah, kualitas hidup, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa praktek KKN pada masa reformasi tersebut ternyata sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Praktek KKN terbukti dapat merugikan Indonesia secara ekonomi maupun politik karena menyebabkan munculnya diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di era pemerintahan Prabowo, sejumlah terobosan dilakukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Selain tindakan tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi, Prabowo juga berencana membangun penjara bagi koruptor di sebuah pulau terpencil yang sulit diakses dan dikelilingi binatang buas. Langkah itu dimaksudkan agar menjadi efek jera bagi koruptor dan juga calon koruptor. Yang terbaru, Prabowo menyampaikan di depan ribuan buruh bahwa pemerintah akan terus mendesak DPR agar segera menyelesaikan RUU perampasan aset. Dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan korupsi. Tetapi, sebaik apapun, seseram apapun
peraturan yang sudah dibuat harus didukung oleh mentalitas para pejabat, para pelaku penegak hukum, dan semua kalangan yang bersangkutan. Hebatnya aturan, perundang-undangan, ataupun apapun bentuknya, tapi tanpa implementasi yang baik dan benar, tidak pernah ada artinya. Seluruh aturan yang sudah ada ataupun akan diadakan juga harus diikuti oleh para pejabat, para pelaksana di lembaga hukum dan peradilan, baik itu di KPK, kejaksaan, kehakiman, serta kepolisian, agar benar-benar menjalankan peraturan yang sudah ada. Sangat disayangkan memang, sejak beberapa waktu terakhir ini, banyak penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, hakim, ataupun mereka yang berasal dari lingkungan KPK, justru terjerat kasus korupsi dan suap. Kalau mereka saja sudah tidak tegak lurus, siapa lagi yang akan menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia? Sekali lagi, untuk menyelesaikan korupsi, butuh komitmen kuat dari seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu, latar belakang ekonomi, maupun profesi. Seluruh lapisan harus terlibat dalam upaya membangun pemerintahan dan kehidupan yang bebas korupsi.